Sungguh merupakan suatu sukacita kita bisa bertemu kembali dan bersekutu bersama di dalam chapel pada kesempatan hari ini. Merupakan kasih karunia Tuhan di tengah pandemi, kita masih bisa mengikuti pembelajaran walaupun secara online. Nah, mari kita tinggalkan sejenak semua kesibukan kita. Kita akan bersama-sama untuk mengikuti chapel pada hari ini. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia-Mu. Kiranya Tuhan mendudukkan hati kami, menyingkirkan segala kebisingan yang ada di dalam pikiran kami. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa diterangi oleh firman-Mu. Kami senantiasa merindukan Engkau setiap waktu. Kami mau memuji dan menyembah-Mu. Kami mau mendengarkan firman Tuhan lebih lagi. Biarlah Tuhan memberkati chapel kami dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan setiap waktu kami beribadah dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari semuanya saya ajak untuk kita bersama-sama menyembah Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kita pujikan selamat pagi Bapa. Selamat
anak-anak sekalian, kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur. Pembacaan Mazmur diambil dari Mazmur 115 ayat yang pertama sampai ke 9. Mazmur 115 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan, dan oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di surga. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium. Mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba. Mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan, dan Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Mari kita berdoa syafaat. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang baik, Bapa yang memiliki segala kemuliaan, kami anak-anak-Mu pada hari ini menerima anugerah, kekuatan dan kesehatan, penyertaan dan perlindungan. Itu semua karena anugerah dan kebaikan. Bapa yang ada di surga, biarlah pada hari ini kami menaikkan doa-doa syafaat, karena kami sadar betapa keterbatasan yang ada dalam diri kami. Kehidupan kami semua ada di dalam tangan-Mu, dan kami juga tahu kepada siapa kami memohon. Bapa di surga, kami membawa dalam doa bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami cintai. Biarlah negara ini menjadi negara yang besar. Pemimpin-pemimpin kami menjadi pemimpin yang besar. Pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Biarlah melalui tangan-tangan mereka, melalui seluruh kebijakan mereka, bangsa ini menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kami berdoa dari pemimpin yang paling tinggi, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, hingga jabatan yang paling di bawah Tuhan. Biarlah otoritas Tuhan bekerja di dalamnya, sehingga semua kebijakan untuk bangsa dan negara ini Tuhan, semuanya memuliakan Tuhan. Damai sejahtera menyertai negara kami, sehingga kami sebagai warga bangsa boleh hidup dan menikmati anugerah Tuhan melalui negara Indonesia yang kami cintai. Tuhan, kami juga berdoa dalam doa sekolah kami, sekolah Dian Harapan yang kami cintai. Tuhan, keterbatasan kami itu menjadi kekuatan dan menjadi berkat Tuhan akan turun atas sekolah kami. Karena kami sadar Tuhan, melalui sekolah ini Tuhan, nama Tuhan akan dipermuliakan. Kau memberkati Tuhan setiap pemimpin kami, dari yayasan sampai para pemimpin kami di sekolah Dian Harapan, khususnya di Cikarang. Kau memberkati setiap kebijakan Tuhan yang dikeluarkan Tuhan, itu semua bersumber dari Tuhan, sehingga setiap kebijakan itu Tuhan memuliakan Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau kami diizinkan untuk melewati banyak persoalan, banyak masalah dalam situasi saat ini Tuhan. Kami tetap memandang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Sekolah kami tidak akan mundur, tapi kami tetap akan maju. Karena kami tahu Engkau berjalan di depan, dan kami akan di belakang bersama dengan Engkau, dan kami akan dituntun melalui sekolah Dian Harapan ini. Maju ke depan untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, agar mereka semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan,
kesabaran, kekuatan di dalam mendidik, mengasuh, membimbing, dan membesarkan anak-anak mereka. Kesabaran yang dari Tuhan itu menyertai para orang tua siswa, memberkati seluruh usaha pekerjaan mereka Tuhan. Kiranya memberkati sehingga setiap usaha pekerjaan mereka diberkati dan diberkati dan diberkati terus Tuhan, sehingga dicukupkan bahkan berlebih Tuhan para orang tua ini Tuhan. Kesehatan terus menyertai para orang tua murid. Terima kasih Tuhan, kami juga secara khusus membawa dalam doa para siswa, anak-anak kami yang kami sayangi Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan anak-anak kami. Mereka sebagai anak-anak Tuhan, mereka perlu dididik, perlu dibimbing dan diajar. Hari ini Tuhan, Engkau juga memberkati mereka. Setiap pergumulan mereka, setiap kesulitan mereka Tuhan, mereka tidak akan pernah mundur, tapi mereka akan maju. Setiap tantangan itu Tuhan akan mereka jawab, karena ada Tuhan yang menyertai anak-anak kami. Berikan mereka semangat dan semangat dalam situasi sesulit apapun. Anak-anak kami tidak pernah menyerah, karena ada Tuhan yang menyertai. Keberhasilan menjadi bagian mereka, karena kami percaya Tuhan, anak-anak kami akan menjadi generasi emas yang akan datang. Generasi Tuhan, generasi mewakili bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai. Mereka menjadi pemimpin-pemimpin negara di Indonesia, bahkan di antero dunia. Terima kasih Tuhan. Kekuatan kami, sehingga di tengah kelelahan kami Tuhan, kami ada kekuatan yang baru. Sebagaimana janji-Mu Tuhan, kami akan diberikan kekuatan baru seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi. Kami ada kekuatan baru setiap hari, karena kami sadar dan kami percaya Yesus penolong kami, Yesus adalah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Di atas segalanya, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Jadilah kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah, sekarang kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan satu lagu pujian. Mari. Lord God Almighty.
Baik anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan, sehingga kami masih bisa mendengarkan firman-Mu. Bawalah kami semakin merindukan dan mengenal Tuhan lebih lagi lewat firman yang akan disampaikan. Mampukan setiap kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah kami dimampukan untuk menjadi berkat bagi sesama kami, dan biarlah firman-Mu ini terus membawa kami semakin mengenal Tuhan dan merindukan Tuhan lebih dan lebih lagi. Di dalam nama Yesus kami persiapkan hati, jiwa, dan pikiran kami. Biarlah firman-Mu bekerja dan berbicara mengubahkan hidup kami. Amin. Pada hari ini kita akan membahas mengenai Allah Tritunggal. Kita hidup dalam dunia yang dihuni oleh banyak agama, dan setiap agama memiliki ajaran dan pengikutnya masing-masing. Para siswa yang dikasihi oleh Tuhan, setiap agama percaya ada Allah, sekalipun tidak semua agama menggunakan istilah Allah. Saya ulangi sekali lagi, setiap agama percaya ada Allah, sekalipun tidak semua agama menggunakan istilah Allah. Ada agama yang menyebutnya sebagai kekuatan yang lebih tinggi, higher power. Ada agama yang menyebutnya sebagai keberadaan yang tertinggi, the ultimate being, atau the supreme being. Ada juga yang menyebut Allah sebagai roh yang transcendent spirit. Tetapi intinya setiap agama mengasumsikan adanya sesuatu yang personal atau yang impersonal lebih tinggi daripada alam dan manusia. Ya, jadi walaupun setiap agama memiliki sebutan Allahnya masing-masing, ya, memang sebagian besar agama menggunakan istilah Allah, tapi tidak semua agama menggunakan istilah Allah. Tetapi intinya setiap agama mengasumsikan ada sesuatu yang personal atau impersonal yang lebih tinggi daripada alam dan manusia. Jadi mengapa ada agama? Karena setiap manusia mengasumsikan ada Allah. Atau kalau tidak, sebagian manusia itu mengasumsikan ada Allah. Ya, saya ulangi sekali lagi, mengapa ada agama? Karena manusia mengasumsikan ada Allah. Kalau manusia berasumsi tidak ada Allah, maka tidak perlu agama. Ya. Salah satu penyebab munculnya agama adalah karena manusia berasumsi ada Allah. Ya, ada sesuatu di luar alam dan di luar manusia yang lebih tinggi, lebih berkuasa, yang bersifat personal ataupun impersonal. Para siswa yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah dunia dengan keanekaragaman ini, kita perlu bertanya, siapakah Allah yang kita percaya dan sembah sebagai orang Kristen? Ya, saya ulangi sekali lagi. Di tengah-tengah dunia dengan keanekaragaman seperti ini, di mana kita berada saat ini, pertanyaan yang perlu kita pikirkan adalah siapa Allah yang kita percaya dan kita sembah sebagai orang Kristen. Karena agama yang satu percaya kepada Allah, agama yang satu lagi percaya kepada Allah, dan semua agama percaya kepada Allah. Ya, percaya kepada Allah. Kita pun orang Kristen percaya kepada Allah. Apakah Allah yang kita percaya sama? Tidak. Kita tidak percaya Allah yang sama. Walaupun kita menyebutnya sebagai Allah, ya, kita sama-sama menyebutnya sebagai Allah, tapi kita tidak percaya Allah yang sama. Maka pertanyaannya adalah, siapa Allah yang kita percaya dan kita sembah sebagai orang Kristen? Orang-orang di luar sana mengetahui kalau kita menyembah Allah. Ya, mereka tahu kalau orang Kristen itu menyembah Allah. Pertanyaannya, apa perbedaan Allah yang kita sembah dengan Allah yang disembah oleh agama-agama lain? Apakah keunikan Allah yang sudah dipercaya dan disembah orang Kristen selama berabad-abad dari generasi ke generasi? Ya, saya ulangi sekali lagi, di tengah-tengah banyaknya agama ini, pertanyaan yang penting adalah, siapa Allah yang kita sembah sebagai orang Kristen? Dan apa keunikan Allah yang sudah kita sembah ini selama berabad-abad dari generasi ke generasi? Sejak kecil kita sudah terbiasa dengan kata Allah dan beribadah kepada Allah. Ya, sebagai orang Kristen, kita dibesarkan di dalam keluarga Kristen. Kita kemudian dibawa ke gereja. Sehingga kita sudah merasa terbiasa dengan istilah Allah.
Kita sudah terbiasa dengan beribadah kepada Allah. Kalau kita tanya, kemana hari Minggu? Ke gereja. Ngapain ke gereja? Ya beribadah. Ya beribadah. Kenapa kita beribadah? Ya kita punya Allah. Kita punya Allah, maka kita beribadah kepada Allah. Ya. Dan itu kita sudah lakukan dari sejak kita kecil. Ya, mungkin di antara kita dari keluarga Kristen dari kecil sudah ke sekolah minggu. Lalu kemudian sampai sudah remaja kita di gereja, maka kita sudah terbiasa dengan istilah Allah, kita sudah terbiasa dengan beribadah kepada Allah. Maka kita perlu memikirkan baik-baik Allah seperti apakah yang kita sembah selama ini. Allah seperti apakah yang kita sembah selama ini? Siapakah Allah kita? Kalau agama yang satu mengatakan mereka juga menyembah Allah, agama yang lain juga mengatakan mereka menyembah Allah, kita pun mengatakan kita menyembah Allah, maka kita perlu untuk memikirkan siapakah Allah yang kita sembah selama ini. Para siswa yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaan-pertanyaan mengenai sosok Allah hanya bisa dijawab oleh Alkitab. Kalau kita bertanya siapa Allah yang kita sembah, ya, maka pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh Alkitab. Di luar Alkitab tidak ada jawaban yang memuaskan mengenai sosok Allah. Kalau kita ingin mengenal Allah, maka kita harus datang kepada Alkitab. Karena pertanyaan-pertanyaan mengenai sosok Allah, siapa Allah yang sebenarnya, siapakah Allah yang sejati, hanya bisa dijawab oleh Alkitab. Alkitab adalah firman Allah. Berarti Allah menyatakan dirinya kepada manusia di dalam Alkitab, atau yang kita kenal sebagai wahyu khusus. Ya, Alkitab adalah firman Allah. Di dalam Alkitab Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Sehingga yang mau mencari Allah yang sejati, yang ingin mengenal Allah yang sejati, yang ingin mengetahui Allah yang sejati, hanya bisa menemukannya di dalam Alkitab. Karena Alkitab adalah pewahyuan Allah yang bersifat khusus. Ya, mengapa Alkitab dikatakan pewahyuan Allah yang bersifat khusus? Karena selain Alkitab, Allah juga mewahyukan dirinya secara umum, yang kita sebut sebagai wahyu umum. Wahyu umum itu misalnya alam semesta. Wahyu umum itu misalnya hati nurani. Wahyu umum ini dimiliki oleh semua orang. Semua orang mengetahui wahyu umum. Itulah kenapa disebut sebagai umum. Tapi wahyu umum hanya memberitahukan kepada kita bahwa ada Allah. Tapi tidak memberitahukan kepada kita siapa Allah. Saya ulangi sekali lagi. Wahyu umum hanya memberitahukan kepada kita ada Allah. Itulah sebabnya semua manusia kalau jujur tidak mungkin mengatakan Allah tidak ada. Ya, kalau manusia itu jujur, ya, manusia itu terus terang menerima fakta, tidak mungkin manusia mengatakan tidak ada Allah, karena Allah menyatakan dirinya kepada semua orang. Melalui apa? Melalui ciptaan. Melalui apa? Melalui hati nurani. Tapi wahyu umum hanya membawa kita untuk mengetahui ada Allah. Tapi kalau kita mau bertanya siapa Allah, itu tidak bisa dengan wahyu umum. Hanya bisa melalui wahyu khusus. Dan wahyu khusus itu adalah Alkitab dan Tuhan Yesus. Alkitab dan Tuhan Yesus. Bagaimana kita mengetahui siapa Allah? Hanya bisa melalui Alkitab dan Tuhan Yesus. Dan sekarang Tuhan Yesus tidak lagi berada di dalam dunia. Dia sekarang berada di surga. Maka yang kita miliki hari ini adalah Alkitab. Yang kita miliki adalah Alkitab, firman Allah yang tertulis. Maka kalau kita mau bertanya dan kita ingin tahu jawabannya, siapakah Allah yang sejati? Di antara begitu banyak agama, siapa Allah yang sejati? Siapa Allah yang kita sembah sejak kita kecil, sejak berabad-abad dalam kekristenan? Maka hanya bisa dijawab oleh Alkitab. Para siswa yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab mengajarkan bahwa Allah yang sejati adalah Allah Tritunggal. Allah yang sejati adalah Allah Tritunggal. The true God is the Trinity. Maka kalau bukan Allah Tritunggal, itu bukan Allah. Ini adalah hal yang perlu kita pikir. Ini adalah hal yang perlu kita ingat baik-baik. Allah yang sejati adalah Allah Tritunggal. Bukan Allah Tritunggal, ya bukan Allah. Itu yang dikatakan oleh Alkitab. Ya, kalau kita mau berbicara Allah yang sejati, Allah yang asli, the true God, ya, itu adalah Allah Tritunggal. Maka selain Allah Tritunggal, itu bukan Allah. Itu bukan Allah. Nah, itulah sebabnya kekristenan memegang teguh doktrin Allah Tritunggal. Karena doktrin ini berkaitan dengan sosok Allah yang kita sembah.
Kalau kita mengaku sebagai orang Kristen, selama ini percaya kepada Allah, maka kita perlu bertanya, Allah yang mana yang kita percaya? Allah seperti apa yang kita sembah selama ini? Dan Alkitab mengatakan Allah Tritunggal. Dan di luar Allah Tritunggal itu bukan Allah. Ya, ini sama seperti orang yang memiliki jam tangan, orang memiliki jam tangan asli, ya, jam tangan ori. Ya, dan jam tangan itu cuma ada satu di dalam dunia. Ya, dan dia yakin kalau yang dia pegang itu atau yang dia pakai itu adalah jam yang ori itu. Satu-satunya yang ada di dalam dunia. Maka kalau ada orang lain menggunakan jam tangan yang mirip, dia bisa mengatakan itu palsu. Karena yang ori cuma satu. Yang satu. Jam ini tidak dibuat oleh, ya, jam ini tidak dibuat kedua, ketiga, dan keempatnya. Hanya dibuat satu oleh pabriknya. Maka kalau ada orang yang memakai jam tangan seperti itu, tapi bukan yang saya pakai, maka itu bisa dipastikan jam yang palsu. Nah, demikian juga dengan Allah Tritunggal. Allah yang sejati adalah Allah yang Tritunggal. Allah yang sejati adalah Allah Tritunggal. Kalau bukan Allah Tritunggal, maka itu bukan Allah yang sejati. Itu sebabnya orang Kristen tidak bisa berkompromi masalah Allah Tritunggal. Ya, doktrin Allah Tritunggal itu tidak bisa dikompromikan. Kalau ada orang mengaku Kristen, tapi dia mengatakan Allah bukan Tritunggal, maka dia bukan orang Kristen. Ya, kalau dia mengatakan dirinya orang Kristen, oh saya orang Kristen, tapi saya tidak percaya Allah Tritunggal. Ya, saya tidak percaya Allah Tritunggal. Saya punya konsep Allah yang lain, tapi saya Kristen. Maka kita bisa mengatakan dia bukan orang Kristen. Dia sudah melawan ajaran yang benar. Dia sudah melawan ajaran yang benar. Nah, itu sebabnya orang Kristen harus mengerti Allah Tritunggal dengan baik. Dan orang Kristen tidak boleh berkompromi dengan doktrin Allah Tritunggal. Doktrin Allah Tritunggal ini merupakan garis batas mana yang Kristen dan mana yang bukan Kristen. Ya. Nah, sebagai orang Kristen, walaupun kalian masih remaja, ini hal yang harus kalian ingat baik-baik. Ya, ingat baik-baik. Ya, banyak orang mengatakan doktrin itu nggak penting, Pak, ya kan? Yang penting itu aplikasinya. Doktrin itu nggak penting. Yang penting itu penerapannya. Tapi itu adalah pandangan yang salah. Kalau kita tidak punya doktrin, bagaimana kita membedakan itu sesat, ini benar? Bagaimana kita membedakan dia orang Kristen dan dia bukan orang Kristen? Yang membedakan orang Kristen dengan bukan orang Kristen, salah satunya adalah doktrinnya. Kalau dia bilang saya orang Kristen, tapi Allah saya bukan Tritunggal, itu bukan orang Kristen. Ya, itu bukan orang Kristen. Para siswa yang dikasihi oleh Tuhan, doktrin Allah Tritunggal memang sulit dimengerti. Tetapi inilah yang diajarkan Alkitab. Mengapa kita percaya doktrin Allah Tritunggal? Karena Alkitab mengajarkannya memang begitu. Walaupun doktrin ini sulit dimengerti, walaupun doktrin ini menuntut pikiran yang begitu dalam, ya, bahkan setelah kita mencoba untuk memahaminya pun kita belum tentu mengerti, tetapi kita harus menerima doktrin ini. Kenapa? Karena inilah yang diajarkan oleh Alkitab. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa orang Kristen menyembah Allah Tritunggal. Allah yang diceritakan dalam Alkitab itu adalah Allah Tritunggal. Ya, the God of the Bible is the Trinity. Ketika seseorang dengan serius dan teliti membaca Alkitab, maka dia akan menemukan Allah yang diajarkan Alkitab adalah Allah Tritunggal. Maka kalau ditanya, dari manakah sumber doktrin Allah Tritunggal? Dari Alkitab. Ini bukan dibuat oleh bapak-bapak gereja. Ini bukan dibuat oleh teolog-teolog. Inilah yang ada di dalam Alkitab. Kita hanya mengakui, kita hanya menerima apa yang diajarkan oleh Alkitab. Kalau Alkitab tidak mengajarkan tentang Allah Tritunggal, kita nggak perlu terima. Ya, kita nggak perlu terima. Tapi mengapa sepanjang sejarah gereja dan orang-orang Kristen mati-matian mempertahankan doktrin ini? Karena inilah yang diajarkan oleh Alkitab. Alkitab apa? Firman Allah. Allah sendiri di dalam firman-Nya menyatakan dia adalah Allah Tritunggal. Kita hanya bisa menerima itu. Kita hanya bisa menerima apa yang diajarkan oleh Alkitab. Itulah sebabnya kalau orang Kristen tidak mengakui Allah Tritunggal, orang Kristen tidak percaya pada Allah Tritunggal, maka dia menolak Allah yang diajarkan oleh Alkitab. Ya, dan kalau kita tahu Alkitab itu adalah firman Allah, maka yang paling otoritatif, yang paling berhak untuk menjelaskan dirinya adalah Allah itu sendiri.
Dari mana di mana Allah menjelaskan dirinya? Ya di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab Allah menjelaskan dirinya sendiri. Lah kalau itu kita tolak, ya kita menolak Allah. Ya, kalau kita menolak apa yang diajarkan Alkitab mengenai Allah Tritunggal, maka itu sama dengan menolak Allah itu sendiri. Ya, sama dengan menolak Allah itu sendiri. Maka sekali lagi saya ingatkan, sekalipun doktrin ini sulit dimengerti, kita terima. Kita terima, ya kita harus pegang baik-baik, tak boleh berkompromi. Kenapa? Karena ini yang diajarkan Alkitab, firman Allah. Firman Allah dengan jelas mengajarkan Allah Tritunggal. Maka kita tidak bisa menolak ajaran Allah Tritunggal. Istilah Tritunggal memang tidak ditemukan dalam Alkitab. Nah, mungkin kalian bertanya, Pak, di mana istilah Tritunggal dalam Alkitab? Tadi Bapak bilang, kalau istilah ini, kalau doktrin ini di dalam Alkitab. Tapi saya baca dari kejadian saya Wahyu, tidak ada istilah Tritunggal sama sekali. Ya, istilah Tritunggal memang tidak ditemukan dalam Alkitab. Tetapi seluruh Alkitab berisi ajaran mengenai Allah Tritunggal. Saya ulangi, istilah Tritunggal memang tidak ditemukan di dalam Alkitab. Tetapi seluruh Alkitab berisi ajaran mengenai Allah Tritunggal. Istilahnya memang tidak ada, isinya yang ada. Istilah Allah Tritunggal itu memang diberikan oleh bapak-bapak gereja. Ya, diberikan oleh teolog Kristen ratusan tahun yang lalu. Ya, teolog Kristen ratusan tahun yang lalu, ya 1000 tahun yang lalu, teolog Kristen kemudian membuat istilah Tritunggal. Tetapi istilah ini adalah menamai apa yang ada di dalam Alkitab. Ya, kalau kita membaca Alkitab, maka kita akan menemukan Alkitab itu penuh, ya, Alkitab itu penuh dengan ajaran mengenai Allah Tritunggal. Ya, ada seorang teolog yang mengilustrasikannya seperti cairan dan kristal. Cairan dan kristal. Solvent and kristal, ya, cairan. Nah, doktrin Allah Tritunggal di dalam Alkitab itu seperti cairan yang membasahi seluruh halaman Alkitab. Tetapi ketika cairan itu dibuat menjadi kristal, nah baru kita menemukan istilah Tritunggal. Oke, saya ulangi sekali lagi, memang istilah Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab. Istilah ini merupakan kesimpulan. Setelah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu mengenai Allah, maka para bapak gereja itu menyimpulkan Allah itu Allah Tritunggal. Maka mereka membuat istilah Tritunggal. Tapi istilah ini adalah penamaan terhadap apa yang ada di dalam Alkitab. Jadi ini seperti cairan dengan kristalnya. Ya, kalau kamu lihat air laut itu ya, kelihatan nggak garamnya? Nggak kelihatan. Tapi ada nggak garam dalam air laut? Ada. Tapi sebelum dikeringkan, yang kelihatan apa? Airnya. Yang kelihatan airnya, nggak kelihatan garamnya. Tapi ada nggak garam di dalam air laut? Ada. Bagaimana caranya supaya garam itu keluar? Dikeringkan airnya. Nah, seperti itu waktu itu membaca Alkitab. Ada nggak istilah Allah Tritunggal? Nggak ada. Nggak ada. Tapi begitu kita simpulkan, maka kita akan melihat di sana ada Allah Tritunggal. Nah, apakah Perjanjian Lama mengajarkan Allah Tritunggal? Ya, apakah Perjanjian Lama mengajarkan Allah Tritunggal? Ya, kalau kita membaca Perjanjian Lama, kita sulit untuk menemukan di dalamnya tentang doktrin Allah Tritunggal. Ya, kita tidak menemukan di dalam Perjanjian Lama ada sebutan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya, sebutan ini sepertinya lebih banyak muncul di Perjanjian Baru. Maka orang bertanya, apakah Perjanjian Lama sudah mengajarkan Allah Tritunggal? Ya, maka nggak heran sebagian orang berpikir doktrin Allah Tritunggal itu baru muncul dalam Perjanjian Baru. Ya, jadi mereka mengatakan, oh Allah yang di Perjanjian Lama itu Allah yang Esa. Allah di Perjanjian Baru itu Allah Tritunggal. Ya, ada orang yang mengatakan seperti itu. Jadi pada awalnya sih orang Israel itu Allah di dalam Perjanjian Lama itu ya Allah yang Esa. Ya, monoteis. Tapi memang di kemudian hari pengikut-pengikut Yesus itu mengembangkan konsep Allah yang Esa itu menjadi Allah Tritunggal. Ya, itu sebabnya kalau kita baca di Perjanjian Lama nggak ada tuh. Nggak ada itu istilah-istilah Allah Tritunggal. Bapa, Anak, Roh Kudus itu nggak ada. Setelah di Perjanjian baru istilah itu muncul. Ya. Nah, para siswa ini adalah pandangan yang keliru. Ya, ini adalah pandangan yang keliru. Allah Tritunggal sudah ada dari kekekalan. Ya, dari kekekalan sebelum dunia diciptakan, Allah itu Allah Tritunggal. Ya.
Sebelum dunia diciptakan, ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dari kekekalan, Allah itu memiliki 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi keberadaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini sudah ada dari dalam kekekalan. Maka Allah di dalam perjanjian lama pun Allah Tritunggal. Allah yang disembah oleh orang perjanjian lama itu Allah Tritunggal. Tapi mengapa di dalam perjanjian lama kita tidak menemukan terlalu banyak mengenai Allah Tritunggal? Karena di perjanjian lama Allah membatasi penyingkapan dirinya. Saya ulangi, di dalam perjanjian lama Allah membatasi penyingkapan dirinya. Ya, itu sebabnya dia sangat menekankan konsep Allah yang Esa. Mengapa? Karena bangsa Israel hidup di tengah-tengah penyembahan berhala. Selama ratusan tahun mereka hidup di Mesir. Mesir juga penyembah berhala. Orang-orang penyembah berhala itu memiliki banyak dewa. Itu sebabnya kalau Allah sejak awal langsung menyatakan, oh iya, saya memiliki 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka bangsa Israel akan jatuh lagi ke dalam politeisme. Oh ya sama. Kayak di Mesir mereka punya 1000 dewa, ya kita juga punya 3 dewa. Ya, 3-tiganya Allah, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Maka bangsa Israel nanti akan jatuh ke dalam politeisme. Itu sebabnya di perjanjian lama Allah begitu membatasi penyataan dirinya. Ya, maka seolah-olah di dalam perjanjian lama itu di dalam perjanjian lama itu Allah yang Esa. Tapi di dalam perjanjian lama pun Allah itu Allah Tritunggal. Allah itu Allah Tritunggal. Tetapi supaya bangsa Israel tidak jatuh ke dalam penyembahan berhala, maka di perjanjian lama Allah begitu menekankan tentang keesaannya. Ya, mari kita lihat Ulangan 6 ayat 4. Ulangan 6 ayat 4 yang ada di PowerPoint. Saya bacakan untuk kita semua. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Ya, satu. Ya, kata dengarlah itu dalam bahasa Ibrani Shema. Nah, Ulangan 6 ayat 4 ini seperti pengakuan imannya orang Israel. Inilah yang diajarkan kepada orang Israel sejak mereka kecil. Hal pertama yang diajarkan kepada bangsa Israel sejak mereka kecil adalah Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, Allah memang begitu menekankan keesaannya. Dia ingin mengatakan kepada bangsa Israel kalau Allah itu cuma satu. Ya, kenapa harus seperti itu? Karena sekali lagi saya ulangi, karena mereka sedang hidup di tengah-tengah penyembah berhala, politeisme. Maka Allah menegaskan Allah itu satu. Ya, dan itulah sebabnya di dalam 10 perintah Allah, perintah yang pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, dalam Ulangan 5 ayat 7. Ya, jadi dari 2 ayat ini kita bisa melihat dengan jelas bahwa di dalam perjanjian lama penekanannya itu pada keesaan Allah. Pada keesaan Allah. Allah cuma satu. Maka kalau bukan yang ini, palsu. Ya, Allah itu cuma satu. Kalau bukan Allah yang ini, itu palsu. Itu namanya Allah yang Esa. Ya, itu namanya Allah yang Esa. Allah yang Esa artinya, kalau bukan Allah yang ini, maka itu Allah yang palsu. Esa itu artinya apa? Di luar yang ini, bukan Allah. Itu namanya Esa. Ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Karena kalau bukan aku, itu bukan Allah. Inilah yang ditekankan inilah yang ditekankan Allah kepada bangsa Israel di dalam perjanjian lama. Namun bukan berarti tidak ada jejak Allah Tritunggal sama sekali dalam perjanjian lama. Mari kita perhatikan slide berikutnya. Kita lihat lebih dahulu Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Nah, ini adalah halaman pertama dalam Alkitab kita. Nah, dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Ini ayat yang sangat penting. Sekalipun kita tidak terlalu melihat dengan jelas mengenai Tritunggal, tapi perhatikan. Pada ayat yang pertama ada kata Allah. Lalu pada ayat yang kedua ada kata roh Allah. Lalu ayat yang ketiga ada firman Allah. Nah, sekarang saya sebutkan satu-satu. Dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 ada Allah, roh Allah dan firman Allah.
Ada Allah, roh Allah, dan firman Allah. Jadi ada roh Allah. Siapa roh Allah ini? Dia adalah Allah. Tapi dia sama nggak dengan Allah di dalam ayat 1? Nah, kelihatannya ada bedanya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Baru roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kelihatannya penulis ingin membedakan roh Allah dengan roh Allah. Nah, kalau itu pertanyaannya, roh Allah ini Allah atau bukan? Nah, orang Yahudi tidak bisa menjawab dengan jelas. Ya, orang Yahudi tidak bisa menjawab dengan jelas. Itu sebabnya mereka ya tidak bisa terima Allah Tritunggal. Tapi kalau ditanya, jadi kalau Allah itu bukan Tritunggal, roh Allah yang melayang-layang ini siapa? Allah. Oke, kalau itu Allah, sama nggak dengan Allah di ayat yang pertama? Wah, baru yang berikutnya, berfirmanlah Allah. Oh, firman Allah ini siapa? Ya, Yohanes 1 nanti mengatakan, pada mulanya firman, dan firman itu adalah Yesus Kristus. Nah, di dalam Kejadian 1, halaman pertama Alkitab kita, sudah ada jejak Allah Tritunggal. Lalu kita lihat lagi Yesaya 63 ayat 10. Yesaya 63 ayat 10. Saya bacakan. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Ya, kita perlu bertanya, kenapa nggak langsung mendukakan Allah saja? Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Dia. Nah, itu kan cocok ya. Kalau memang satu Allah cuma satu, kenapa nggak langsung mendukakan Allah? Tapi Yesaya 63 ayat 10 mengatakan mendukakan Roh Kudusnya. Maka ia berubah menjadi musuh mereka. Loh, mendukakan Roh Kudus, Allah jadi musuh mereka. Maka menjadi pertanyaan, jadi Roh Kudus ini siapa? Allah yang sama dengan ayat yang sebelumnya, mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Nah, jadi kita perhatikan di dalam Perjanjian Lama sudah ada jejak Allah Tritunggal, ya. Roh Kudusnya. Roh Kudusnya siapa? Roh Kudusnya Allah. Berarti Roh Kudus itu Allah? Allah. Roh Kudus itu kalau Allah, jadi dia itu Allah yang mana? Wah, ini menjadi kesulitan bagi bangsa Israel. Ya, makanya mereka tidak bisa menjawab dengan jelas. Jadi Allah itu seperti apa? Ya, mereka menekankan Allah itu satu. Satunya bagaimana itu? Satunya itu. Allah itu Esa. Loh, kalau Allah itu Esa, kenapa ada Roh Allah? Lalu ada Roh Kudusnya. Roh Kudus ini siapa? Allah atau bukan? Ya, ini adalah teka-teki di dalam Perjanjian Lama yang tidak bisa terjawab. Tapi sejauh ini kita ambil satu kesimpulan aja, bahwa dalam Perjanjian Lama pun sudah ada jejak Allah Tritunggal. Tetapi Allah tidak menyingkapkannya dengan jelas. Hanya memberikan jejak-jejak samar. Kenapa? Karena dia tidak mau bangsa Israel salah paham. Karena mengingat sekali lagi, mereka ini selama 400 tahun hidup di Mesir, di tengah-tengah para penyembah berhala. Mereka juga hidup di Kanaan setelah keluar dari Mesir, di tengah-tengah penyembah berhala. Mereka belum siap untuk menerima penyingkapan Allah Tritunggal yang seutuhnya. Nah, maka sekarang kita akan melihat apa yang dimaksud dengan doktrin Allah Tritunggal. Ya, apa sih yang dimaksud dengan doktrin Allah Tritunggal itu? Nah, kita sekarang sudah tahu Allah itu Tritunggal. Kenapa? Karena ada perjanjian baru. Kita sekarang sudah tahu ada Allah Tritunggal. Kenapa? Ada perjanjian baru. Itu tidak ada pada bangsa Israel. Mereka tidak punya perjanjian baru. Itu sebab mereka tidak terlalu clear tentang Allah Tritunggal. Tapi kita punya perjanjian baru. Maka kita sekarang begitu clear tentang Allah Tritunggal. Ya, kita begitu clear tentang Allah Tritunggal. Ya, maka sekarang kita akan melihat mengenai apa yang dimaksud dengan doktrin Allah Tritunggal. Ya, saya akan bagi menjadi 3 poin. Ya, saya akan bagi menjadi 3 poin. Karena kita tidak bisa membuat doktrin Allah Tritunggal ini dalam satu kalimat yang sederhana. Ya, kita tidak bisa memahami doktrin Allah Tritunggal hanya dengan satu kalimat sederhana. Allah Tritunggal adalah titik-titik, itu nggak bisa. Maka kita akan bagi menjadi 3 poin. Apa yang dimaksud dengan doktrin Allah Tritunggal? Yang pertama, hanya ada satu Allah yang sejati. Nah, doktrin Allah Tritunggal itu mengakui bahwa Allah itu cuma satu. Doktrin Allah Tritunggal itu mengakui bahwa Allah cuma satu. Maka orang seringkali mengatakan orang Kristen itu Allahnya 3. Tidak. Allah Tritunggal itu tidak mengatakan ada 3 Allah. Hanya satu Allah yang sejati. Hanya satu Allah yang sejati. Ya. Jadi Allah Tritunggal itu tidak mengajarkan politeisme. Dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, Alkitab
hanya mengatakan, konsisten mengatakan hanya ada satu Allah. Ya, jadi kita tidak percaya tiga Allah. Ya, jadi saya garis bawahi ini, Allah Tritunggal itu bukan mengajarkan kita percaya tiga Allah. Kita percaya cuma satu Allah. Ya, kita cuma percaya satu Allah. Ya, coba kita lihat Yesaya 44 slide berikutnya. Yesaya 44 ayat 6, ya, saya bacakan. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Tidak ada Allah selain daripadaku. Maka sebagai orang Kristen, bagi kita, Allah-Allah yang lain itu gak ada. Sekalipun ada orang menyembah Allah ini, ada orang menyembah Allah itu, ya seolah-olah Allah ini, Allah itu ada. Tapi bagi kita nggak ada. Selain Allah yang kita percaya sebagai Allah Tritunggal ini, nggak ada Allah yang lain. Ya, nggak ada Allah yang lain. Maka perhatikan 1 Korintus 8 ayat 4 ya. 1 Korintus 8 ayat 4. Tidak ada berhala di dunia ini dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Tidak ada berhala dalam dunia ini dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Bahkan di Perjanjian Baru pun keesaan Allah tetap dipertahankan. Ya, jadi kita nggak boleh mengatakan, kita nggak boleh terima ketika orang mengatakan, oh orang Kristen itu Allahnya tiga. Tidak, orang Kristen itu satu Allahnya. Ya, kita hanya percaya satu Allah. There is only one God. Ya, satu Allah. Dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, inilah yang ditekankan oleh Alkitab. Nah, yang kedua, Allah yang sejati itu memiliki tiga pribadi. Nah, kita masuk sekarang ke dalam pribadinya. Berapa Allah? Satu. Tapi satu Allah ini memiliki tiga pribadi. Itu yang kita sebut sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke, para teolog itu menggunakan istilah substansi dan pribadi, ya. Untuk mempermudah kita memahami ini, kita gunakan istilah substansi. Berapa Allah? Satu substansinya. Ya, tiga pribadinya. Oke. Berapa Allah? Satu. Hanya satu substansi yang disebut dengan Allah. Itu namanya Allah yang Esa. Di luar Allah yang ini bukan Allah. Itu namanya Allah yang Esa. Substansi. Ya, tapi satu substansi ini memiliki tiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka pada waktu kita berbicara mengenai Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita sedang berbicara mengenai tiga pribadi. Tiga pribadi. Tiga pribadi yang ada di dalam satu substansi. Ya, tiga pribadi yang ada di dalam satu substansi. Jadi saya ingatkan sekali lagi, Tritunggal itu apa yang tunggal? Substansinya. Apa yang tiga pribadinya. Nah, orang seringkali salah paham dengan Allah Tritunggal karena tidak bisa membedakan substansi dengan pribadi. Yang satu itu substansinya, yang tiga itu pribadinya. Dan karena pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu berada dalam substansi Allah, maka Bapa itu ilahi, Anak itu ilahi, dan Roh Kudus itu ilahi. Ya, kita sebut sebagai Bapa itu Allah, Anak itu Allah, dan Roh Kudus itu Allah. Saya ulangi ya, karena ketiga pribadi ini diam di dalam substansi yang sama, maka Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Kenapa mereka tiga-tiganya adalah Allah? Karena mereka diam di dalam substansi Allah yang sama. Ya, mereka diam di dalam substansi Allah yang sama. Ya, saya kan kasih satu ilustrasi, tapi tolong ilustrasi ini jangan kemudian ditarik terlalu jauh. Tiga orang, ya, ada tiga orang pemuda yang mencari rumah, lalu mereka kemudian membeli rumah itu dengan, uang bersama. Berapa rumah mereka? Satu. Berapa yang tinggal? Tiga. Tapi saya tanya, setiap orang boleh nggak bilang ini rumah saya? Boleh. Tiga orang ini boleh mengatakan ini rumah saya. Seluruh rumah itu rumahnya dia. Orang yang pertama mengatakan ini rumah saya. Orang kedua ini rumah saya. Orang ketiga ya ini rumah saya. Ya, tiga-tiganya mengklaim itu rumahnya mereka. Ya kan? Rumahnya cuma satu. Tapi tiga-tiganya mengklaim itu rumah mereka. Boleh nggak orang keempat mengklaim ini rumah saya? Nggak boleh.
Ya, di luar 3 orang ini itu bukan penghuni rumah. Dia tidak boleh mengklaim ini rumah saya. Nah, sekarang kita tarik ke dalam Allah Tritunggal. Substansi itu satu. Di dalamnya ada 3 pribadi. Karena 3 pribadi ini berada dalam satu substansi Allah, maka Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Ya, they share the same substance. Maka apa yang dimiliki oleh sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah ada pada Bapa, ada pada Anak, dan ada pada Roh Kudus. Saya ulangi ya, semua sifat yang dimiliki Allah ada pada Bapa, ada pada Anak, dan ada pada Roh Kudus. Allah kekal, ada pada Bapa, ada pada Anak, ada pada Roh Kudus. Allah Maha Kuasa, Bapa Maha Kuasa, Anak Maha Kuasa, dan Roh Kudus juga Maha Kuasa. Pokoknya apapun sifat Allah ada pada ketiga pribadi ini. Di luar ketiga pribadi ini tidak satu orang pun memiliki sifat itu. Ya, maka siapakah yang kekal? Yang kekal itu cuma 3, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Siapa yang suci? Cuma 3, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Siapa yang Maha Kuasa? Cuma 3, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di luar itu, tidak ada yang memiliki sifat Allah sama sekali. Tidak memiliki sifat Allah sama sekali. Nah, sekarang kita lihat, benarkah Bapa adalah Allah? Dari mana kita tahu Bapa itu adalah Allah? Slide berikutnya. Ya, 1 Korintus 8 ayat 6. Ya, 1 Korintus 8 ayat 6 mengatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Ini sangat jelas bahwa Bapa adalah Allah. Efesus 4 ayat 6. Satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Ini juga menunjukkan Bapa itu adalah Allah. Ya, saya percaya tidak ada kesulitan bagi kita untuk menerima Bapa adalah Allah. Ya, tidak ada kesulitan bagi kita untuk menerima Bapa adalah Allah. Tapi yang mungkin menjadi persoalan adalah pribadi yang kedua dan ketiga. Kita lihat slide berikutnya. Anak adalah Allah. Benar nggak? Alkitab mengatakan Yesus itu adalah Allah. Ada nggak ayat yang mengatakan Yesus adalah Allah? Ada. Roma 9 ayat 5. Roma 9 ayat 5 mengatakan mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Itu jelas sekali. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Siapa ia di situ? Yesus. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Dan pengakuan Thomas dalam Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ya. Di dalam pengakuan Thomas ini jelas sekali, Yesus adalah Allah. Karena kalimat ini ditujukan bukan kepada Bapa, kalimat ini ditujukan kepada Yesus. Dan yang berikutnya, Roh Kudus adalah Allah. Kita lihat. Kisah Rasul 5 ayat 3-4, slide berikutnya. Ya, ini adalah cerita mengenai Ananias dan Safira. Saya minta kita memperhatikan ayat 3 dan 4-nya. Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Perhatikan ayat 3. Petrus mengatakan, kamu mendustai Roh Kudus. Tapi di ayat 4, kamu mendustai Allah. Di sini Petrus secara tidak langsung mengatakan, ya Roh Kudus adalah Allah. Ya, Roh Kudus adalah Allah. Ya, kita tidak perlu baca 1 Korintus 2 ayat 11. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga yaitu ketiga pribadi dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Ya, ketiga pribadi dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Maksudnya dibedakan, Allah Bapa itu bukan Allah Anak, Allah Anak bukan Allah Roh Kudus. Ya. Kenapa? Karena ketiga pribadi ini berbeda. Ya, kita tidak bisa mengatakan, oh kalau ketiga pribadi ini sebenarnya Allah yang sama. Hanya saja Allah yang sama ini memunculkan dirinya dengan 3 wajah yang berbeda. Nah, ini yang namanya dalam sejarah gereja ajaran modalisme. Modalisme, ya, dari kata mode. Jadi modalisme mengajarkan Allah itu cuma satu. Tapi Allah Tritunggal itu adalah Allah yang satu, kemudian menampakkan diri dengan wajah yang berbeda-beda.
Di zaman perjanjian lama wajah Bapa, mode Bapa, di perjanjian baru dia mode Yesus. Lalu setelah Yesus naik ke sorga, dia turun lagi dengan mode Roh Kudus. Jadi berapa pribadi dong? Satu pribadi. Satu pribadi, tapi dengan tiga wajah, tiga mode. Ya, tiga mode of being. Di perjanjian lama dia mode Bapa, di perjanjian baru dia mode anak, setelah hari Pentakosta mode Roh Kudus. Nah, ini bukan tiga pribadi, ini satu pribadi. Jadi siapa Yesus? Ya, Yesus itu Bapa. Siapa Bapa? Bapa itu Roh Kudus. Ya. Nah, ini salah. Ketiga pribadi itu bisa dibedakan. Bapa itu bukan anak itu bukan Roh Kudus itu bukan Bapa. Tapi nggak bisa dipisahkan. Ya, tidak pernah satu detik pun Bapa tanpa anak dan Roh Kudus. Tidak pernah sedetik pun Roh Kudus tanpa Bapa dan anak. Ketiga pribadi ini dari kekal sudah bersama-sama. Coba kita lihat ya satu bagian saja lah ya, Matius 17 ayat 5. Slide berikutnya. Matius 17 ayat 5. Di sana dikatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ini adalah perkataan Bapa kepada anak. Ini adalah perkataan Bapa kepada anak. Jadi Bapa bicara kepada anak. Ya. Artinya Bapa bukan anak. Kalau Bapa adalah anak, gimana Bapa bicara sama anak? Inilah anak yang kukasihi. Berarti ada Bapa, ada anak. Itu jelas sekali. Bahwa Bapa bukan anak. Lalu kita lihat lagi Yohanes 17 ayat 1. Ya, Yohanes 17 ayat 1. Bapa telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Nah, kembali lagi, Yohanes 17 ayat 1. Bapa telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Inilah perkataan anak kepada bapaknya. Menunjukkan bahwa Bapa bukan anak dan anak bukan Bapa. Ya, menunjukkan bahwa anak bukan Bapa dan Bapa bukan anak. Kedua pribadi ini berbeda. Demikian juga dengan Roh Kudus. Slide berikutnya. Nah, kita langsung lihat saja Yohanes 16 ayat 14. Ia akan memuliakan aku. Siapa ia di sini? Roh Kudus akan memuliakan Yesus. Berarti Roh Kudus bukan Yesus. Bagaimana Roh Kudus mempermuliakan Yesus kalau Yesus adalah Roh Kudus? Maka ketiga pribadi ini adalah pribadi yang berbeda. Pribadi yang berbeda. Tapi tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Ini adalah 3 poin mendasar untuk memahami Tritunggal. Yang pertama, Allah itu cuma satu, Allah yang Esa. Tapi Allah yang satu ini punya 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan yang terakhir, ketiga pribadi ini tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Ya, inilah yang kita bisa mengerti mengenai Allah Tritunggal. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. 3. Baik anak-anak, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita meresponinya dengan menyanyikan sebuah lagu pujian. Glory, glory.
marilah kita menutup chapel kita pada hari ini. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih karena kami telah mendengarkan firman-Mu hari ini. Biarkanlah kami semakin bertumbuh dan menjadi semakin dewasa dalam iman kami, dan biarkanlah kami boleh melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami akan melaksanakan kegiatan kami setelah ini. Biarkanlah Tuhan berkati, dan biarkanlah kami boleh tetap menjalankan kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Doa yang jauh sempurna ini hanya kami panjatkan atas nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih untuk atensi dan waktunya untuk chapel di siang hari ini. Marilah kita semua tetap bersyukur pada Allah, dan Miss berharap kalian setelah chapel ini menuliskan refleksi dengan link yang sudah tersedia di masing-masing post. Terima kasih. Bye-bye.